Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Long Xiaolin yang berpuas diri, dia memutuskan bahwa Xuan Yuanru tidak akan pernah berani keluar. Namun, Xuan Yuanru naik ke udara, dan pada saat yang sama saat dia terbang menuju formasi pertahanan, aura es di tubuhnya meledak, dan baju besi es Tianxuan berwarna merah darah mengembun di tubuhnya. Pada saat yang sama juga, pedang es Tianxuan mengembun dari tangannya yang seperti batu giok, seolah-olah dalam keadaan bersiap untuk pertempuran. Bagaimana situasinya? Apakah dia benar-benar berani keluar dan melawanku? Long Xiaolin mengerutkan kening dan tampak bingung. Xuan Yuanru memegang pedang es Tianxuan, bergegas keluar dari formasi pertahanan. Long Xiaolin tertegun sejenak, dan kemudian matanya yang keruh memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pelacur, kamu di ranah kaisar tingkat kelima. Penguasa kota ini merasa kamu akan gagal. Kapak pemecah surga. Long Xiaolin melambaikan tangannya, dan segera kapak penghancur surga yang menyerang formasi pertahanan kota meroket menjadi ukuran besar, membawa jurang ruang gelap gulita sepanjang 10.000 kaki, dan menebas ke arah Xuan Yuanru. Xuan Yuanru yang kecepatannya sangat cepat dan kekuatannya sangat menurun, tidak bisa mengelak tepat waktu. Menatap kapak penghancur surga yang jatuh dari langit, kekuatan Kaisar Xuan Yuanru meluncur dan mengalir ke dalam pedang es Tianxuan di tangan kanannya. Segera, dia memegang pedang dan mengainkan cahaya pedang berwarna darah yang panjangnya puluhan ribu kaki, menebas kapak penghancur surga. Dalam suara keras yang memekakan telinga, cahaya pedang berwarna darah 10.000 kaki menghadapi kapak penghancur surga. Cahaya pedang benar-benar rapuh dan menyedihkan, dan benar-benar dikalahkan dalam sekejap mata. Kamu sangat rentan, Xuan Yuanru. Kamu benar-benar terlalu lemah. Dari konfrontasi pertama dengan Xuan Yuanru, Long Xiaolin yakin bahwa Xuan Yuanru memang terlalu lemah. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia berada dalam pertempuran sengit dengan Xuan Yuanru 2 hari yang lalu, kapak penghancur surga dihancurkan oleh Xuan Yuanru hanya dengan satu pukulan. Adegan berikutnya membuatnya merasa bahwa spekulasinya itu memang benar. Setelah melihat kapak penghancur surga mengalahkan cahaya pedang berwarna darah, dia menebas ke arah Xuan Yuanru dengan momentum tanpa henti. Ekspresi Xuan Yuanru tampak serius. Dia buru-buru mengangkat lengan gioknya tinggi-tinggi, memegang pedangnya untuk memblokir. Dalam suara keras yang renyah, bilah tajam dari kapak menebas pedang es Tianxuan. Segera, pedang Tianxuan bergetar saat ditebas, dan lapisan es berwarna darah jatuh dari tubuh pedang selama getaran. Xuan Yuanru mengeluarkan suara rendah yang menyakitkan. Dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir dari pedang ke tangan kanannya. Detik berikutnya, kapak penghancur surga menekan Xuan Yuanru dan dengan cepat jatuh dari langit ke salju di depan gerbang kota. Di bawah tekanan yang diberikan oleh kapak, Xuan Yuanru yang memblokir dengan pedangnya membuat suara yang tak tertahankan dari tulang kakinya, seolah-olah itu akan pecah kapan saja. Long Xiaolin memerintahkan kapak penghancur surga untuk membuat Xuan Yuanru berlutut. Dengan suara hormat dari kapak penghancur surga, sinar cahaya kapak tiba-tiba mengalir ke pedang es Tianxuan. Tubuh halus Xuan Yuanru bergetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Kakinya tertekuk dan lututnya menabrak salju. Tetesan darah terus menetes ke salju, mewarnai salju menjadi merah. Rower, tunggu serangan baliknya. Pada saat ini, suara cemas Tanyun memasuki telinga Xuan Yuanru. Ya, kamu tidak perlu mengkhawatirkan diriku. Aku bisa menahannya. Setelah Xuan Yuanru mengirim transmisi suara Tanyun, dia tidak segera melancarkan serangan balik. Tunggu sampai Long Xiaolin melonggarkan kewaspadaannya sebelum mengambil tindakan. Long Xiaolin memikirkan kematian putranya Long Clow. Fitur wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Xuan Yuanru, penguasa kota ini tidak akan menghabisimu. Setelah aku menghancurkanmu, aku akan menyiksamu. Setelah suara yang tajam, Long Xiaolin menukik ke bawah dan menginjak bagian atas dari kapak penghancur surga. Tiba-tiba, kekuatan besar mengalir ke dalam kapak penghancur surga, menyebabkan Xuan Yuanru memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya pucat seperti kertas.
"Kakak, di pagoda." Xuan Yuanlinger menangis. "Sudah kubilang jangan impulsif, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kakak lari dan kembalilah. Sekarang kamu bukan tandingan binatang tua itu." Xuan Yuan Haokong menangis dan memandang Long Xiaolin dan memohon, "Tuan Long, pada hari itu, kamu adalah pahlawan di antara orang dari alam fana. Aku mohon demi sesama orang dari alam fana, tolong lepaskan Rower. Aku mohon." Mendengar ini, Long Xiaolin terdiam sebentar dan kemudian meraung, "Orang tua, tutup mulutmu." Long Xiaolin mengeluarkan jari dan menunjuk Tanyun di gerbang kota. "Kamu adalah pelaku yang menghancurkan kota terbengkalai. Selama kamu keluar, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kekasih kecilmu, atau kamu akan menanggung risikomu sendiri." Mendengar ini, Tanyun mengepalkan tangannya dengan erat, seolah-olah dia tidak takut akan hidup dan mati. Lalu dia berteriak, "Baiklah, selama kamu mau melepaskan Rower, aku akan mengambil nyawaku untukmu." Dengan mengatakan itu, Tanyun hendak bergerak dan terbang keluar dari formasi pertahanan. "Tanyun, jangan!" Xuan Yuanru tampak patah hati. "Jangan keluar, kamu tidak bisa mempercayai kata-katanya. Rower, jika kamu mati, apa gunanya hidupku?" Tanyun dengan tatapan tulus bergegas keluar dari formasi pertahanan tanpa ragu-ragu dan mengirim transmisi suara kepada Xuan Yuanru. Dia benar melihat bahwa Tanyun benar-benar terbang keluar dari formasi pertahanan. Long Xiaolin berkata dengan senyum jahat, "Kamu bajingan, pergilah ke neraka." Kekosongan retak dalam getaran hebat. Long Xiaolin memegang pedang hitam, menghancurkan kekosongan, dan ketika dia menyerang Tanyun, dia memerintahkan, "Kapak pemecah surga, tekan jalang bau itu untukku." Pada saat ini, suara dingin Xuan Yuanru yang berisikan kesuksesan konspirasi bergema di langit. "Long Xiaolin, aku khawatir kamu akan kecewa. Orang yang akan meninggal hari ini bukan Tanyun atau aku, tapi itu kamu." Sebuah firasat buruk terjadi di hati Long Xiaolin, dan kemudian dia merasakan aura menakutkan datang dari belakangnya. Dia membanting ke udara, melihat ke belakang. Dia melihat pemandangan yang membuatnya takut dari lubuk jiwanya. Di hadapannya, Xuan Yuanru berlutut di salju. Sepasang pupil mata menjadi sedalam laut, dan aura yang membuatnya takut memancar dari mata Xuan Yuanru. Mata Dewa Rasro. Dengan pikiran Xuan Yuanru, tiba-tiba cabang panah es Tianshuan bersinar merah dengan warna biru dari matanya. Saat berikutnya, di bawah tatapan terkejut Shen Shubing, Toba Yingying, Fang Ziqing, Xuan Yuan Haokong, dan yang lainnya, mereka melihat panah Tianshuan terbang keluar dari mata Xuan Yuanru, memancarkan aura dingin, berkumpul menjadi dua aliran dalam kehampaan. Aliran pertama yang dibentuk oleh ribuan anak panah Tianshuan dalam sekejap menembak ke arah kapak penghancur surga. Di tengah teriakan kapak penghancur surga, ribuan panah Tianshuan benar-benar menembus kapak penghancur surga. Pada saat ini, kapak penghancur surga yang merupakan senjata Dao tingkat tinggi yang bermartabat rapuh seperti keramik ketika berhadapan dengan panah Tianshuan. Jeritan kapak penghancur surga berhenti tiba-tiba dan segera hancur. "Xuan Yuanru, teknik mata apa yang telah kamu latih? Kamu benar-benar menghancurkan kapak penghancur surga dengan mudah." Hati Long Xiaolin berubah menjadi kekerasan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Xuan Yuanru yang sedang berlutut di salju saat ini terbang ke udara, menatap Long Xiaolin di langit dengan dingin, dan mengucapkan setiap kata, "Hari ini adalah malapetakamu." Mengikuti kata-kata Xuan Yuanru, pada saat itu semburan lain yang dibentuk oleh ribuan panah Tianshuan begitu cepat sehingga tampaknya mengabaikan batasan waktu dan ruang. "Xuan Yuanru, jangan habisi aku. Tolong, aku benar-benar tahu aku salah." Long Xiaolin sangat ketakutan sehingga dia naik ke langit dan melarikan diri. Tapi kecepatannya lebih lambat dari panah Tianshuan. Ribuan panah Tianshuan meledak ke arah Long Xiaolin satu demi satu. Mengetahui bahwa Long Xiaolin tidak dapat melarikan diri, dia memegang pedang senjata Dao tingkat atas, berbalik di udara, dan mengayunkan pedangnya untuk memblokir dengan kecepatan ekstrim. Dengan percikan api, setiap kali Long Xiaolin memegang pedangnya untuk memblokir panah Tianshuan, dia merasakan dampak tirani.
ketika Long Xiaolin memblokir ratusan panah Tian Xuan dengan pedangnya. Sebuah adegan yang membuatnya tercengang terjadi. Pedang di tangannya telah berlubang-lubang dan kemudian hancur, hanya menyisakan gagang di tangannya. Long Xiaolin berteriak panik, "Xuan Yuanru, aku tidak ingin membalas dendam. Aku tidak akan membahaskan dendam anakku. Aku tidak akan lagi membantu orang-orang dari alam abadi. Aku salah, aku benar-benar salah." Di bawah kendali Xuan Yuanru, ribuan panah Tian Xuan tersebar dari kehampaan, membentuk pengepungan besar menutupi Long Xiaolin. Setiap panah Tian Xuan diarahkan ke Long Xiaolin. Tidak ada keraguan bahwa Long Xiaolin sangat sulit untuk terbang. Setelah semua panah Tian Xuan di sekitarnya ditembakkan secara bersamaan, dia akan hancur berkeping-keping. Xuan Yuanru melayang di depan Long Xiaolin di udara, menatapnya dengan merendahkan, memikirkan kata-kata kejam yang telah dia hina sebelumnya. Xuan Yuanru berkata dengan dingin, "Apakah kamu benar-benar tahu apa yang salah? Jika demikian, katakan padaku apa yang salah." "Ya, aku benar-benar tahu aku salah." Penyesalan muncul di mata Long Xiaolin. Pertama, aku seharusnya tidak mendengarkan hasutan Ye Longyun, meninggalkan kepercayaan orang-orang dari alam fana, dan membelot pada orang-orang dari alam abadi. Aku bersalah. Kedua, aku seharusnya tidak mempermalukan dirimu. Dengarkan aku di antara orang-orang dari alam fana. Orang di ranah kaisar hanya ada kamu dan aku. Tapi di antara 9 kota abadi yang didirikan, tidak kurang dari 20 orang kuat di atas ranah kaisar tingkat keempat. Lebih penting lagi, dikatakan bahwa 5 atau 6 penguasa kota di 9 kota abadi sedang berlari menuju ranah kaisar raja. Dan aku akhirnya berkultivasi ke tingkat ke-12 dari ranah kaisar. Selama kamu mengampuni diriku, aku pasti akan berubah pikiran. Dengan kamu sebagai tuannya, aku akan memimpin orang-orang alam fana dan berjuang bersama. Pada saat ini, apa yang Long Xiaolin katakan itu tulus. Namun, sebenarnya dia tidak ingin mati terlalu mudah. Kamu benar, aku benar-benar membutuhkan seseorang sepertimu untuk membantuku. Xuan Yuanru berkata lagi, berlutut dan meminta maaf padaku 3 kali, dan aku tidak akan menghabisimu. Long Xiaolin berlutut di udara menuju Xuan Yuanru dengan mata bersyukur dan bertobat sambil bersujud. Sudut mulut Xuan Yuanru sedikit naik, dan itu adalah seringai yang menarik. Saat Long Xiaolin bangkit, tiba-tiba, di antara ribuan panah Tian Xuan yang menyelimutinya, 4 dari mereka menembak ke arah lengan dan lutut Long Xiaolin tanpa peringatan. "Xuan Yuanru, bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu?" Mengikuti duka dan pertanyaan Long Xiaolin, lutut dan sikunya hancur oleh ledakan panah Tian Xuan. "Tuan Long, aku tidak menarik kembali kata-kataku." Xuan Yuanru tiba-tiba tampak seperti seorang ratu yang memainkan Long Xiaolin dengan tepuk tangan. Nada acuh tak acuhnya membuat orang bergidik. Dengan sedikit lambaian lengan batu gioknya, ribuan panah Tian Xuan yang menyelimuti Long Xiaolin runtuh. Segera, dia mengelurkan tangannya yang seperti batu giok dan dengan ringan menekan Long Xiaolin di udara. Segera, sebuah telapak tangan yang berubah dari kekuatan abadi menampar tubuh Long Xiaolin. Long Xiaolin cemberut berdarah dari mulutnya dan kemudian dia jatuh ke salju. "Penguasa Xuan Yuan, jangan habisi aku. Tolong jangan habisi aku." Long Xiaolin berguling-guling memohon belas kasihan di salju. "Aku Xuan Yuanru, tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak akan menghabisimu." Xuan Yuanru terbang di depan Long Xiaolin. Suaranya berhenti dan dia menatap Tanyun dengan lembut. "Namun, itu tidak berarti bahwa seseorang rela melepaskan dirimu." Tanyun mengambil langkah di udara dan muncul di depan Long Xiaolin. Jika Long Xiaolin tidak tahu niat Xuan Yuanru, maka dia orang bodoh. "Xuan Yuanru, kamu tercela." Tanpa menunggu kata-kata Long Xiaolin, Tanyun memasukkan pedangnya ke mulut Long Xiaolin dan menghancurkan lidah dan giginya. Long Xiaolin memelototi Tanyun, tidak tahu harus berkata apa. Boom! Dengan suara, Tanyun mengangkat kakinya dan menghancurkan tubuh bagian bawah Long Xiaolin dan mencibir. "Sudah kubilang, Subing atau Rower adalah wanitaku. Kamu berani mempermalukan mereka sebelumnya. Konsekuensi dari itu adalah mati. Juga izinkan aku memberitahumu, apa yang kamu lakukan salah karena mengandalkan orang-orang dari alam abadi.
Kesalahan terbesar yang kamu buat adalah membiarkan lebih dari 4 miliar orang dari alam fana mengikutimu untuk menjadi ante-ante orang-orang dari alam abadi. Itu benar, aku Tanyun menghabisi banyak orang di kota terbengkalai dan aku tidak bisa menghitungnya. Tapi bukan aku, Tanyun, yang menyebabkan kematian mereka. Itu kamu, Long Xiaolin. Sekarang pergilah dan tebuslah mereka. Dengan mengatakan itu, Tanyun mengangkat pedang dengan cahaya berdarah dan bayangan pedang dan menghancurkan kepala Long Xiaolin. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.